Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai sahabat jalur langit yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe, saya ucapkan terima kasih dan semoga diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Pada suatu ketika, di tengah-tengah kesibukan dan keriuhan kota Madinah, sebuah perintah penting dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan. Perintah ini bukanlah sesuatu yang biasa, itu adalah pengukuhan akan sebuah peran besar yang harus dijalankan oleh sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sejak masa awal dakwah, Abu Bakar dikenal sebagai sahabat yang sangat setia dan memiliki kedalaman iman yang luar biasa. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menatap sahabat-sahabatnya yang berkumpul di masjid. Dalam pandangannya yang penuh dengan kasih sayang dan kebijaksanaan, beliau mengeluarkan perintah yang penuh makna. Rasulullah menunjuk Abu Bakar sebagai imam bagi umat dalam sholat. Para sahabat yang mendengarnya pun terkejut, tetapi tidak ada yang meragukan akan keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar yang mendengarnya pun tersenyum dengan penuh kebanggaan dan rasa syukur. Ia tahu bahwa ini adalah tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Namun ada satu hal yang mengejutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu sedang dalam kondisi sakit memutuskan untuk mengikuti sholat di belakang Abu Bakar. Beliau ingin menunjukkan kepada umat bahwa Abu Bakar bukan hanya seorang sahabat, namun seorang pemimpin yang layak memimpin mereka dalam ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beberapa kesempatan mengikuti sholat berjamaah di belakang Abu Bakar As-Siddiq. Para sahabat yang menyaksikan peristiwa tersebut merasa sangat terhormat. Mereka sadar bahwa ini bukanlah sekedar perintah biasa. Ini adalah pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya kedudukan Abu Bakar yang nantinya akan menjadi penggantinya dalam memimpin umat. Peristiwa tersebut juga menjadi simbol penting tentang bagaimana Islam mengajarkan tentang kepemimpinan yang berdasarkan keimanan, kebijaksanaan, dan juga keteladanan. Dalam sebuah kesempatan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah semakin melemah, beliau berkata kepada Abu Bakar dengan suara yang hampir tak terdengar, "Wahai Abu Bakar, kepemimpinan adalah amanah yang besar. Jaga umat ini dengan penuh kasih sayang, sebagaimana engkau menjaga dirimu sendiri." Abu Bakar menunduk dalam-dalam, berjanji akan menjalankan tugas ini dengan sepenuh hati. Baginya, menjadi imam bagi umat bukan hanya sebuah kehormatan, tetapi juga sebuah tanggung jawab yang harus diemban dengan penuh amanah. Seiring dengan berjalannya waktu, perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi kenyataan. Abu Bakar memimpin sholat dengan penuh ketenangan, kesabaran, dan kekhusyukan. Tidak hanya sebagai imam dalam ibadah, tetapi juga sebagai panutan dalam kehidupan sehari-hari. Para sahabat dan umat Islam di Madinah menyaksikan dengan penuh rasa hormat dan cinta karena mereka tahu bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah sosok yang senantiasa berada di jalan yang lurus, diiringi dengan doa dan harapan agar setiap langkahnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah perintah Rasulullah untuk menjadikan Abu Bakar sebagai imam bukan hanya sekedar soal siapa yang berdiri di depan dalam sholat, tetapi lebih kepada pesan moral tentang kepemimpinan, keikhlasan, dan pengabdian kepada umat, sebuah pelajaran yang akan terus dikenang oleh generasi-generasi berikutnya sebagai cerminan dari kekuatan iman dan keteladanan yang harus terus dipegang teguh oleh setiap pemimpin dalam Islam. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, umat Islam menghadapi momen yang penuh dengan kesedihan dan kehilangan yang mendalam. Namun di balik kesedihan itu, ada beberapa perkara besar yang terjadi, yang kemudian menjadi pondasi kokoh bagi keberlangsungan agama ini. Salah satu peristiwa yang paling agung dan penuh makna adalah proses pembaiatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama. Peristiwa ini dimulai dalam suatu pagi ketika kaum muslimin berkumpul untuk menunaikan ibadah sholat subuh di Masjid Nabawi. Pada saat itu, tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai melemah. Beliau terbaring di kamarnya yang bersebelahan dengan masjid. Meskipun sedang sakit, Rasulullah berusaha untuk bangkit menjenguk umatnya. Dengan susah payah, beliau mengangkat tirai rumah yang membatasi beliau dari masjid, lalu memandang ke arah jamaah yang telah sholat dengan tertib. Di belakang mereka berdiri Abu Bakar As-Siddiq sebagai imam yang dengan tenang memimpin sholat. Begitu Rasulullah melihat keadaan ini,
Beliau memberikan isyarat dengan matanya, seakan memberi restu dan pengakuan atas kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat itu, satu pesan yang sangat penting disampaikan, bukan dengan kata-kata, namun dengan tindakan yang penuh makna. Perintah tak langsung kepada kaum muslimin pun sudah jelas. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang layak menggantikan Rasulullah SAW. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, peristiwa yang lebih besar kembali terjadi. Kaum muslimin berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah untuk memilih pemimpin mereka. Meskipun perasaan kehilangan masih menyelimuti, namun suara hati kaum muslimin yang arif dan bijaksana semakin bulat dalam mendukung Abu Bakar sebagai khalifah. Setelah melalui diskusi yang penuh dinamika, mereka sepakat untuk membaiat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama umat Islam. Abu Bakar pun menerima baiat tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab, sekaligus kesadaran bahwa amanah ini bukan perkara yang ringan. Setelah pembaiatan, beliau berdiri di hadapan umat Islam dengan pidato singkat namun penuh makna, yang salah satu kalimatnya adalah, "Aku diangkat sebagai pemimpin kalian, tetapi jika aku melakukan kesalahan, maka luruskanlah aku." Pidato ini mengingatkan setiap orang bahwa kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya dan bahwa masyarakat berhak mengkritik jika ada kesalahan yang terjadi. Setelah Rasulullah SAW dimakamkan, ada satu hal yang mengikat antara umat dengan pemimpin mereka. Peristiwa tersebut menandai sebuah fase baru dalam perjalanan umat Islam yang meskipun masih dalam keadaan berduka, juga dipenuhi dengan tekad untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Pembaiatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah menjadi simbol kepemimpinan yang sah, yang tidak hanya berdasarkan keturunan, namun juga pada kedalaman iman dan keteladanan dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan langkah pertama yang penuh makna ini, umat Islam melanjutkan perjalanan mereka, siap menghadapi tantangan dan ujian yang semakin berat, namun tetap dalam koridor petunjuk yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Namun ternyata, dalam proses pembaiatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama ini, tidak semua sahabat langsung memberikan baiat. Di antara mereka, ada yang ragu untuk memberikan baiat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Pada awalnya adalah Ali bin Abi Thalib dan Az-Zubair bin Al-Awwam. Mereka berdua memiliki hubungan yang dekat dengan Rasulullah SAW, sehingga keputusan untuk membaiat seseorang sebagai khalifah bukanlah perkara yang ringan. Setelah perdebatan dan perenungan yang panjang, Ali dan Az-Zubair akhirnya memutuskan untuk mendatangi Abu Bakar. Mereka ingin memastikan bahwa keputusan tersebut didasari pada ketulusan dan kemurnian niat, serta mampu membawa umat Islam menuju jalan yang benar. Dengan hati yang penuh harap dan cemas, mereka berdua mendatangi tempat di mana Abu Bakar sedang berkumpul dengan sahabat lainnya. Ali bin Abi Thalib yang terkenal dengan keberaniannya memulai percakapan dengan penuh hormat. "Wahai Abu Bakar, kami datang untuk membicarakan tentang masa depan umat ini. Kami ingin memastikan bahwa kita semua berada di jalan yang sama, mengikuti petunjuk yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW." Kemudian Abu Bakar dengan sikapnya yang tenang dengan penuh kebijaksanaan menjawab, "Ali, Zubair, kalian adalah orang-orang yang sangat dihormati oleh Rasulullah. Saya tidak ingin ada keraguan di hati kalian. Baiat ini bukanlah tentang saya, tetapi tentang kepentingan umat Islam. Mari kita satukan langkah agar agama ini terus maju." Az-Zubair yang sejak awal merasa berat akhirnya mengangguk. "Kami menyaksikan ketulusanmu, wahai Abu Bakar. Kami bersaksi bahwa kalian adalah yang terbaik di antara kita." Dengan demikian, baiat itu akhirnya diterima dengan hati yang tulus dan Abu Bakar As-Siddiq secara resmi dibaiat sebagai khalifah yang pertama bagi umat Islam. Keputusan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam, menegaskan bahwa persatuan umat adalah hal yang lebih utama dari segala perbedaan. Peristiwa ini, meski penuh dengan tantangan, menjadi simbol dari kebesaran hati dan kesetiaan para sahabat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Baiat ini bukan sekedar sebuah formalitas, tetapi merupakan langkah pertama yang memastikan bahwa umat Islam akan terus melangkah maju meskipun dalam kondisi yang penuh ketidakpastian. Dalam sebuah riwayat, Fatimah dan Abbas pernah mendatangi Abu Bakar untuk menuntut harta waris yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Ketika itu, mereka mendesak Abu Bakar untuk menyerahkan harta yang mereka yakini adalah hak mereka sebagai ahli keluarga Nabi.
Peristiwa ini terjadi pada saat umat Islam sedang dilanda kepergian Rasulullah SAW dan keadaan sedang penuh dengan kesedihan dan kebingungan. Pada saat itu, Fatimah, putri Rasulullah SAW bersama dengan pamannya yaitu Abbas, mendatangi Khalifah pertama, Abu Bakar As-Siddiq, dengan penuh harapan bahwa mereka akan mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Namun Abu Bakar dengan tegas menjelaskan kepada mereka, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kami, para nabi, tidak mewariskan, dan adapun yang kami tinggalkan adalah sedekah." Dengan kata lain, segala yang ditinggalkan oleh Rasulullah adalah untuk kepentingan umat, bukan untuk diwariskan kepada keluarga beliau. Fatimah yang sangat mencintai ayahnya, Rasulullah SAW, merasa terpukul mendengar penjelasan dari Abu Bakar ini. Ia tidak bisa membayangkan bahwa harta yang biasanya diwariskan oleh para ayah kepada anak-anaknya, kini tidak dapat diterimanya sebagai hak waris. Di sisi lain, Abbas yang juga merasa bahwa sebagai keluarga Nabi mereka berhak atas sebagian dari harta itu, turut merasakan kekecewaan yang sama. Namun meskipun ada perasaan yang terlukai, peristiwa ini menunjukkan bagaimana Abu Bakar tetap teguh dalam prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun Fatimah sempat tidak sepakat dengan keputusan tersebut, ia akhirnya memahami bahwa ini adalah keputusan yang berlandaskan kepada ajaran Nabi dan bukan semata-mata keputusan pribadi Abu Bakar As-Siddiq. Dan pada akhirnya, Fatimah dan Abbas menerima penjelasan tersebut. Meskipun ada ketegangan, mereka tetap menjaga hubungan kekeluargaan dan tetap menghormati Abu Bakar sebagai khalifah yang sah. Ini adalah salah satu momen bersejarah yang menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip ajaran Islam tetap dijaga. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah pembaiatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama bagi umat Islam. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena sejatinya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian suka dengan video ini, dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan komen untuk saran video-video kedepannya. Share juga video ini karena potensi pahala jariahnya ini sangat-sangat besar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa kembali di video-video yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.